Oke, selamat sore rekan-rekan investor Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Selamat bergabung di acara Investor Call hari ini bersama manajemen tim dari PT AKR Korporindo Tbk dengan tikernya AKRA atau yang akrab kita sapa dengan AKRA ya, untuk laporan keuangan tahun penuh di 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim manajemen dari PT AKR Korporindo Tbk yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mempresentasikan laporan keuangan dan juga berdiskusi bersama rekan-rekan investor di acara sore hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita tim manajemen dari PT AKR Korporindo Tbk dengan Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur. Selamat sore Pak Haryanto. Selamat sore semuanya. Kemudian ada Bapak Suresh Vembu selaku Direktur dari PT AKR Korporindo Tbk. Selamat sore Pak Suresh. Selamat sore, selamat sore. Saya ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan investor yang sudah bergabung di acara earnings call hari ini. Sebelum acara dimulai, saya sarankan untuk rekan-rekan investor bisa menggunakan earphone-nya atau headset agar suaranya bisa terdengar lebih jelas. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada manajemen tim, bisa disampaikan melalui kolom Q&A dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan melalui Google Form tidak perlu diajukan kembali di kolom Q&A. Nah, sebelum kita memulai sesi presentasi oleh manajemen tim dari PT AKR Korporindo Tbk, mari kita simak terlebih dahulu analisis teknikal untuk saham Akra dari tim Investment Information Mirae Asset Sekuritas dengan Bapak Agung Nugroho. Untuk Pak Agung, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Esti. Selamat sore tim manajemen dari PT Akra atau AKR Korporindo, Bapak Haryanto Adi Kusumo dan Bapak Suresh Bembu. Untuk sore hari ini saya coba menyampaikan melihat dari pergerakan di awal tahun ya, kita coba mulai dari start tahun 2021 ini. Pergerakan untuk saham Akra itu kita mulai dari angka itu di 3.180, itu karena di awal tahun pemerintah masih dalam tahap penyelesaian penanganan dari COVID-19 dan beberapa saham juga mengalami kendala penurunan dari performa kinerja. Di sini terlihat di 1 bulan awal untuk Akra itu mengalami koreksi penurunan di bulan Januari cukup signifikan, sekitar 12,8%, walaupun sempat mencapai titik tertinggi ada di 3.490. Itu tepatnya ada di 11 Januari di 2021. Nah, pada saat memasuki di bulan Februari, ini sudah mulai ada penanganan dari pemerintah mengenai COVID-19 dari adanya vaksin yang sudah mulai didistribusikan ke berbagai penjuru Nusantara. Ini ada peningkatan cukup signifikan hanya dalam 1 pekan atau 5 hari bursa. Ini kenaikannya cukup signifikan kalau kita lihat dari titik terendah yang ada di bulan Januari, itu ada di harga 2.770, itu kenaikannya sekitar dengan titik tertinggi 3.540 ada sekitar 21,7%. Selanjutnya pergerakan selama bulan Februari memasuki Maret itu pergerakan sideways ada di kisaran 3.250 hingga 3.550. Kalau kita lihat pada saat hari ini pergerakan untuk saham Akra pada saat tadi pagi dibuka itu naik dari harga closing di hari kemarin yaitu 3.230 dan langsung pembukaan di hari ini tadi pagi ada di 3.280, masih mengalami tekanan, sempat terendah itu menuju 3.210 dan sempat mencapai titik tertinggi yang sangat fenomenal dibandingin hari sebelumnya yaitu 3.360. Untuk Akra sendiri beberapa investor atau rekan-rekan sahabat Mirae Asset itu sering suka compare dengan harga minyak. Sementara kalau kita lihat Akra tidak hanya bergerak dalam hal pertambangan atau minyak bumi, tapi lebih kepada distribusi atau sifatnya lebih kepada penyewaan tangki penyimpanan. Jadi kalau kita lihat
pergerakan harga minyak dari awal tahun hingga Maret ini pergerakan memang dari angka 48,52 US dollar itu sampai 1 bulan di Januari kenaikannya signifikan, itu sekitar 8%, dan di Februari melanjutkan kenaikan lagi sampai ke 63,53 US dollar, itu juga meningkat sekitar 17%. Nah, ini menjadi efek yang tadi kenapa Akra sempat naik sampai ke angka tertinggi yaitu 3.770, tetapi pada saat memasuki di periode akhir Maret ini mengalami koreksi yang cukup signifikan, yaitu turun hingga sekitar 13%. Nah, pergerakan ini masih bisa kita cermati dengan beberapa pergerakan yang masih rendah, ditambah lagi informasi yang hari ini sudah rilis dengan kinerja yang baik, ini menjadi trigger pergerakan untuk saham Akra akan coba menguji titik tadi sempat tertinggi di 3.360, akan menguji hingga ke 3.400 di dalam akhir bulan ini. Target kita di 1 bulan ke depan pergerakan masih ada di kisaran 3.510 hingga level 3.660. Kemungkinan masih terpengaruh dari informasi yang sampai saat ini kita masih tunggu, yaitu mengenai kawasan ekonomi khusus, yaitu yang dimiliki dari Akra, yaitu JII PE, itu yang ada di Jawa Timur. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau konsesi secara Bloomberg untuk harga Akra secara full year itu ada di 4.062. Mungkin itu Ibu Esti, sementara ini yang bisa saya sampaikan dari sisi technical analysis. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung selaku tim Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia atas sekilas analisis teknikal untuk saham Akra. Selanjutnya, mari kita saksikan video overview dari laporan keuangan Akra dan akan dilanjutkan dengan presentasi dari perseroan. Untuk manajemen tim, saya persilahkan. Para pemegang saham, investor, analis, dan bankir yang saya hormati, salam sejahtera. Dengan gembira, saya memberitakan bahwa kinerja AKR Korporindo Tbk di tahun 2020 ini sangat cemerlang. Meskipun di tengah pandemi yang sulit, net profit tumbuh 30% dibandingkan tahun 2019. Kinerja ini membuktikan bahwa AKR Korporindo Tbk merupakan perusahaan yang stabil dan konsisten dan mempunyai bisnis model yang kuat, sehingga di masa pandemik dan ekonomi yang terkontraksi, perusahaan masih bisa bertumbuh dengan signifikan laba bersihnya. Kami telah berinvestasi di infrastruktur logistik dan supply chain di pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh Indonesia, dan juga investasi di bidang digitalisasi untuk pengontrolan operasi supply chain kami, supaya kami dapat memonitor semua movement barang-barang kami, baik yang dikirim melalui truk maupun kapal-kapal tanker kami. Dan kami bisa memonitor semua stok-stok kami di seluruh depo kami di Indonesia, sehingga kami bisa memanage dan mencapai efisiensi dalam operasi dan pemakaian modal kerja. Supply chain infrastruktur dan IT kami merupakan daya saing perusahaan kami. Meskipun tahun 2020, movement manusia sangat dibatasi karena pandemi COVID-19, pengiriman produk-produk kami selalu tepat waktu kepada customer. Sehingga di tengah pasar yang terkontraksi, volume penjualan kami tetap bisa meningkat. Cash flow generation di tahun 2020 juga bagus, sehingga net debt to equity ratio kami dapat turun dari 36% di awal tahun menjadi 22% di akhir tahun 2020. AKR memiliki cash flow yang kuat dari tahun ke tahun, mulai tahun 2016 sampai tahun 2020.
AKR telah berinvestasi hampir 7 triliun rupiah untuk pembangunan baik di JIPE dan semua pembangunan infrastruktur logistik dan pembangunan pompa bensin baru. Meskipun dengan investasi tersebut, pembayaran dividen selama 5 tahun tetap konsisten sekitar 3 triliun rupiah. Meskipun dengan investasi dan dividen ini, net debt to equity ratio AKR membaik, turun dari 33% di tahun 2016 menjadi 22% di tahun 2020. Kami yakin ke depan kami masih bisa tetap bertumbuh double digit karena bisnis model kami yang kuat dan monetisasi daripada aset-aset yang telah kita investasikan dalam 5 tahun terakhir. Misalnya, joint venture kami dengan BP di bidang pembangunan jaringan pompa bensin dan aftur yang pasarnya terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Juga JIPE, di mana balance sheet kami sebesar hampir 6 triliun adalah stok lahan yang seluas lebih dari 1.200 hektar yang siap untuk dijual. Aset-aset ini bisa dimonetasikan dalam 5-8 tahun ke depan. Sebagai contoh, JIPE di kuartal pertama 2021 telah berhasil menjual lahan sebesar 14 hektar. Sehingga kami yakin di kuartal 1 2021, profit AKR Korporindo Tbk akan mencapai salah satu quarterly profit yang tinggi. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga KEK status, JIPE akan menjadi kawasan industri yang menarik, baik bagi domestic investors maupun investor asing. Kami yakin kenapa JIPE bisa bersaing dengan kawasan industri lainnya di ASEAN. Karena yang pertama, JIPE saat ini merupakan satu-satunya kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan laut dalam dan juga terintegrasi dengan utilitas seperti pembangkit listrik, supply fresh water, waste management, maupun logistik center yang akan dapat menurunkan biaya logistik maupun biaya produksi para tenan kami. Yang kedua, JIPE juga telah memiliki fasilitas AMDAL sehingga kebanyakan pabrik hanya perlu membuat UKL dan UPL. Ini akan mempermudah mendapatkan izin lingkungan. Yang ketiga, JIPE memiliki fasilitas klik sehingga investor bisa langsung membangun pabriknya sambil mengurus izin-izin lainnya untuk dapat diselesaikan sebelum pabrik berproduksi. Yang keempat, JIPE memiliki lahan yang luas di mana kami telah membebaskan lebih dari 1.200 hektar dari izin kami yang seluas 1.800 hektar. Sehingga pabrikan bisa membawa semua supply chain-nya ke dalam kompleks untuk menurunkan biaya produksi. Yang kelima, dengan waktu kita mendapatkan status KEK, maka akan lebih banyak lagi keuntungan lainnya. Sehingga kami percaya, ditambah dengan fasilitas Undang-Undang Cipta Kerja, maka JIPE akan dapat bersaing dengan kawasan-kawasan industri lainnya di ASEAN. Sehingga kami dapat berkontribusi untuk menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Karena cash flow kami bagus dan profit 2020 juga meningkat double digit, maka kami berencana untuk memberikan dividen per saham tahun 2020 juga meningkat double digit seiring dengan profit perusahaan. Kita harapkan pemegang saham kami bisa senang dengan peningkatan dividen per saham ini dan akan terus mendukung usaha-usaha kami ke depan. Kami juga berterima kasih kepada semua karyawan kami yang telah bekerja keras memajukan perusahaan dan juga dukungan para stakeholders lainnya seperti pemerintah Republik Indonesia dan para customer dan supplier serta komunitas dan masyarakat di mana kami beroperasi. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi yang mana Pak Haryanto sekarang kasih sedikit penjelasan dan juga guidance mengenai AKR Korporindo ke depan dan gimana itu bisa mungkin silakan Pak Haryanto. Terima kasih. Mungkin saya akan memberikan summary untuk tahun 2020 bahwa net profit perusahaan meningkat 30%, gross margin meningkat 16%, dan operating margin mencapai 7,1%. Dari sini kita selalu memberikan penjelasan bahwa AKR adalah perusahaan supply chain logistik yang menggunakan infrastruktur logistik supply chain kami untuk mendistribusikan BBM maupun chemical. Itulah sebabnya kami tidak terpengaruh oleh harga minyak yang naik turun, tetapi kami tetap stabil, konsisten, dan terus meningkat operating profit kami dan net profit kami. Di tahun 2020, JP berkontribusi 9% dari gross profit. Tetapi di tahun 2021 kami percaya kontribusi ini akan meningkat. Meskipun di tengah tahun pandemik, kami menghasilkan net cash operating activity sebesar lebih dari 1 triliun, sehingga net gearing kami bisa turun dari 36% menjadi 22% di akhir tahun 2020. Dan untuk menunjukkan bagaimana konsistensi daripada perusahaan AKR dan bagaimana strong cash flow kita bisa menunjukkan bahwa 5 tahun terakhir, dari tahun 2016 ke tahun 2020, kami telah berinvestasi sekitar 7 triliun rupiah dan membayar dividen sebesar 3 triliun rupiah. And yet, dan meskipun kita sudah melakukan investasi dan pembayaran dividen ini, gearing kita masih bisa turun untuk mencapai 22%. Ini membuktikan bahwa AKR adalah perusahaan yang konsisten, yang stabil, dan yang menghasilkan cash flow yang baik, sehingga bisa membayar dividen yang konsisten dan baik. Next. Ini adalah peningkatan profit kami tahun 2020 dibandingkan 2019, di mana meningkat 30%, earning per share juga meningkat 30%, cash dari operasi meningkat 62%, dan EBITDA meningkat 11%. Kami percaya di kuartal ke-1 dengan penjualan lahan di JP sebesar 14 hektar, kami percaya di kuartal 1 ini kita akan mencapai salah satu quarterly profit yang tertinggi. Dan kami juga percaya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga JP yang sekarang telah dikenal oleh investor dalam negeri maupun luar negeri, kami percaya dengan penjualan tanah dan juga bisnis kami yang terus berkembang, tahun ini kami tetap yakin bisa bertumbuh double digit. Dan untuk dividen final, kami akan propose sekitar Rp75 per share nanti di rapat umum pemegang saham pada tanggal 30 April yang akan datang untuk mendapatkan approval. Dan kalau ini disetujui oleh pemegang saham, maka total dividen untuk tahun 2020 akan mencapai Rp125 per saham. Terima kasih, dan sekarang saya serahkan kembali ke Suresh untuk meneruskan presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Ya, tadi seperti kita lihat tahun ini, tahun 2020 yang laporan keuangan yang sudah audit dan sudah filing hari ini di bursa, kita bisa lihat yang laporan laba rugi, pendapatan AKR di tahun 2020 capai 17,7 triliun rupiah, turun dari 21,7 triliun rupiah. Nanti saya jelaskan, kalau perusahaan seperti AKR yang distribusi BBM dan kimia, itu pengaruh dari harga minyak atau harga komoditas. Tapi sebagai perusahaan, AKR selalu lihat gimana kita bisa maintain dan improve laba bruto dan laba usaha. Kenapa gitu? Pendapatan adalah faktor dari dua. Satu adalah volume, satu juga adalah harga. Kalau volume di tahun 2020 tetap naik,
kalau di petroleum naik 11%. Tapi tahun lalu harga minyak dan harga kimikal turun drastis, untuk ini pendapatannya turun. Tapi jangan khawatir, kita harus lihat adalah angka laba bruto dan laba usaha. Laba bruto perusahaan sudah naik 8% ke 2 triliun 48 miliar. Bisa lihat margin di tahun 2020 naik ke 11,6% dari 8,7%. Sama juga laba usaha juga naik 15%. Dan margin persentasenya juga naik ke 7,1% banding dengan 5% di tahun 2019. Laba neto induk perusahaan juga naik 30%. Dari 714 miliar di tahun 2019 menjadi 925 miliar, atau net margin percentage juga naik 5,2% banding dengan 3,7%. Ini semua bukti perusahaan AKR tetap bisa grow di period seperti pandemi aja, tetap bisa grow dengan business model yang kuat. Nanti saya jelaskan di beberapa slide berikutnya. EBITDA perusahaan juga naik 11% tahun 2020. Next slide. Ya, kalau balance sheet AKR tahun 2020 tetap bisa lihat yang net ekuitas naik ke 10,5 triliun. Jumlah aset turun dari 21 triliun ke 18,6 triliun. Kenapa? Tadi saya bilang itu harga minyak turun. So working capital perusahaan turun, untuk ininya asetnya turun. Tapi kita lihat juga net gearing atau yang hutang yang kita due ke bank dan semua turun dari 0,54% di 2014 menjadi kira-kira 0,27 kali di 2019, turun ke 0 kali. Artinya banyak yang investasi AKR lakukan dan juga balance sheet AKR itu semua fundingnya dari ekuitas dan hutang ke bank semua turun 15% di tahun 2020. Seperti Pak Haryanto bilang, dengan cash flow kuat AKR bisa bayar semua hutang-hutang dan juga muter-muterin working capital dengan sangat bagus. Next slide. Ya, sekarang saya mau sedikit jelaskan mengenai apa yang AKR dan kenapa AKR tetap bisa grow 30% atau mungkin di 15 tahun terakhir tetap bisa grow 14-15%. Yang AKR sebagai perusahaan, kita selalu explain itu adalah perusahaan termuka di logistik dan supply chain. Ini AKR menyediakan infrastruktur logistik dan supply chain yang efisien, yang mainly supply produk-produk seperti BBM, kimia, dan juga kita sediakan logistik untuk third party. Dengan proyek-proyek seperti JP, kita sekarang masuk ke stage yang mana kita mau dapat income dari penjualan lahan, juga dari utilitas, dan juga recurring income ke depan. So basically ini semua sekarang kita lihat ada perusahaannya udah 60 tahun di existence ya, sudah lama, dan ini semua terkait dengan logistik dan rantai pasokan. Next slide. Kenapa itu logistik penting? Seperti Bapak Ibu tahu, Indonesia adalah negara kepulauan yang besar, dan satu challenge yang selalu kita hadapin adalah gimana bisa turunin cost logistik dan gimana bisa sediakan fasilitas logistik end-to-end yang bisa supply barang-barang yang butuhan customer di semua itu. So basically, kalau lihat sekarang biaya logistik di Indonesia sampai 24%. So kalaupun ada bisnisnya AKR bisa lihat, itu semuanya terkait dengan logistik. Kita ada tujuan adalah gimana bisa supply produk-produk dengan efisien, tapi juga bisa turunin cost logistik untuk customer kita. Gimana bisa sediakan solution ke semua customer. Kita lihat bisnisnya BBM, distribusi BBM, kimia, atau retail, atau juga sekarang untuk JP. Ini semua adalah maksud dan tujuannya adalah gimana bisa offer semua fasilitas solution yang lengkap yang bisa turunin cost logistik untuk customer dan pelanggan kita. Next slide. Selama 60 tahun, AKR sudah bangun infrastruktur logistik di 15 pelabuhan di Indonesia. Mulai dari Surabaya, sekarang kita udah bangun 15 pelabuhan di semua pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia termasuk Jakarta, Medan, Sragen di Kalimantan. Jika kita bangun berapa terminal-terminal di sungai di dalam Kalimantan yang bisa supply BBM ke semua customer di seluruh tempatnya di Indonesia. Ini adalah infrastruktur atau supply chain yang kita sudah buat dan udah efisien, udah successful dalam waktu
60 tahun. Dan agak susah untuk lain orang bisa replicate. Kenapa? Mau cari perlahan di pelabuhan-pelabuhan sangat susah, dan juga mau harus bangun infrastruktur seperti ini. Nggak bisa semua supply dari satu terminal di Indonesia. Dengan strategi yang kita sudah lakukan dalam 30 tahun, AKR sudah bangun terminal, BBM, kimia, dan sudah logistik di seluruh tempatnya di Indonesia. Sekarang kita memiliki 819.000 kiloliter tank terminal di 15 pelabuhan ini, dan tetap kita grow dan increase capacity untuk supply customer kita. Next slide. Ya, ini ada fasilitas logistik. Tadi saya bilang mengenai terminal storage di pelabuhan, itu yang curah cair untuk BBM dan chemical. Kita juga ada gudangan, dan kita transport barang-barang yang seperti basic chemical atau BBM yang mudah bakar dan bulk pakai truk, kapal, dan juga itu. Sekarang AKR juga masuk di bisnis-bisnis untuk supply retail. Satu adalah dengan merek AKR, kita ada 137 lokasi. Sekarang dengan BP sudah mulai bisnisnya untuk retail gasolin, dan juga dari tahun 2019 sudah masuk ke Uptour juga. Ini semua adalah bisnis-bisnis, semua adalah integrasi antara logistik dan fasilitas-fasilitas yang kita sudah bangun. Bisa lihat slide ini dari tahun 2004, waktu itu 150.000, sekarang sudah 819.000. Ini adalah sistem logistik yang kita buat yang bisa efisien untuk sebuah customer dan sebagai kekuatan utama untuk KKR Koperindo. Next slide. Tadi saya jelaskan semua bisnis yang AKR lakukan itu adalah berbasisnya adalah infrastruktur. Juga yang bisnis-bisnis baru itu kawasan industri, pelabuhan, utilitas, juga segmen-segmen retail, BBM, outdoor, semua terkait dengan proyek-proyek infrastruktur. Dan banyak proyek ini kita juga kerjasama dengan asing atau mungkin perusahaan-perusahaan raksasa dari luar negeri seperti BP, Petronas, Wopec. Itu semua kenapa dia mau kerjasama dengan AKR? Kita punya infrastruktur logistik yang dia juga butuh untuk supply barang-barang di semua tempat di Indonesia. Next slide. Dalam waktu 15 tahun terakhir, AKR tetap sudah grow pendapatannya 6 kali lipat, dari 2,8 triliun menjadi 17,7 triliun. Laba neto di 15 tahun terakhir juga naik dari 119 miliar menjadi 925 miliar. So bisa lihat tahun lalu, tadi kita lihat 30% growth in net profit. Tapi setiap tahun dari 2005, tetap AKR bisa grow bisnis di pendapatan dan juga laba neto. Nanti saya jelaskan juga mengenai bisnis perkembangan ke depan gimana. Next slide. Bisnis AKR, kalau kita lihat itu adalah di dalam 3 aspek. Satu adalah kimia dasar, distribusi BBM. Dari kimia dasar kita sudah mulai dari tahun 60-an. Kita adalah distributor utama untuk Kasaimas Chemical. Kalau BBM kita mulai bisnis dari tahun 2005 dan sekarang sudah masuk di bisnis retail dan aviasi. Bisnis-bisnis ini semua seperti kimia dasar. Modalnya ada berbasis komisi. Kita nggak mau ambil resiko harga. Juga di BBM kita ada pass-through semua harga minyak ke customer. Begininya waktu tahun 2020, Bapak Ibu tahu harga minyak bisa turun sampai negatif. Tapi AKR nggak mau ambil posisi. Untuk ini tahun 2020, tetap AKR bisa grow profitnya 30%. Banyak orang tanya, gimana di pandemi bisa grow 30%? Itu adalah bisnisnya AKR, yang karena kita nggak mau ambil risiko harga, semua adalah pass-through. Kalau lihat yang kawasan industri, nanti saya jelaskan, itu adalah bisnis strategis yang kita mau lakukan, yang bisa dapat bisnisnya untuk jualan lahan, dan juga recurring income ke depan. Ini adalah kerjasama dengan Pelindo 3. Next slide. Sedikit penjelasan kenapa harga di AKR kalau apapun kita jual untuk harga BBM itu bisa teruskan ke customer. Banyak analis dan mungkin wartawan dan kawan-kawan tanya gimana impactnya ke AKR kalau harga minyak naik atau turun. Dari tahun 2005 kita lihat itu bisnisnya AKR. Kita selalu mau ambil formula based pricing. Yang mana harga minyak yang MOPS yang kita ada di bisnis di Fortnite yang sebelumnya, kita pakai sebagai basis untuk pricing ke customer. So, tadi saya bilang, kalau pendapatannya turun, itu adalah impact dari harga minyak, bukan dari volume.
dan marginnya stabil atau improve. Kenapa? Itu adalah formula pass-through. Ini adalah explanation kenapa AKR bisa meningkatkan profitabilitas dan juga kurangin semua risiko-risiko mengenai produk-produk dan juga dari forex. Ini adalah satu kunci untuk bisnis AKR yang kita selalu dengan disiplin follow this particular business model. Itu bisa jelas sekarang kenapa AKR tetap bisa grow waktu tahun 2020 atau tahun 2014. Waktu itu harga minyak juga turun sampai $26. Nah, 2016 itu. So, kita sudah buktiin bisnis AKR dari good period, bad period, kita bisa grow a profit. Tahun lalu, 2020, volume penjualan AKR sudah grow ke 2,32 juta kiloliter atau naik 11% banding dengan tahun lalu, tahun 2019. Kita sudah supply banyak produk ke mining industry, ke power plant, plantation, dan juga industri, yang mana kita tetap bisa dapat growth-nya. Dan ke depan kita juga mau grow di bisnis retail. Next slide. Sebagai bisnis logistik dan juga dengan fasilitas yang lengkap yang kita punya, gimana kita control operation dan gimana bisa efisien. AKR sudah invest di infrastruktur logistik, yang IT platform yang efisien, yang bisa semua monitor barang-barang yang di mana jualan ke siapa, sampai inventory berapa. Saya bisa kasih tahu juga, sebagai distributor BBM subsidi, AKR dari 2010 sudah bantu pemerintah untuk supply PSO. Kita bisa monitor setiap liter yang kita jual ke retail customer. Ini adalah satu strength AKR yang juga udah appreciate dari pemerintah. Dalam waktu COVID, waktu banyak orang masih pengalaman isu untuk itu, AKR sudah mulai investasi banyak lagi untuk improve our infrastruktur yang mana ke depan ini juga bisa menjadi strength AKR. Next slide. Ya, sekarang bilang ini bisnisnya kita mulai dari kimia industri, sekarang masuk ke BBM, sekarang dari tahun 2010 ke BBM retail, 2013 kita masuk ke JP, dan dari 2017 kita udah masuk ke BP retail. So basically bisnis ini selalu dynamic dan juga kita entrepreneurial yang mana bisa expand the business going forward. Next slide. Ya, inisiatif yang tumbuhan kemana? Satu, di retail dan aviasi. Kita sekarang menambah berapa jumlah gerai retail dengan BP. Kita juga dapat income dari non-fuel income. Dan sekarang dari tahun 2019 kita udah dapat INU untuk Aptur. Cuman salah satu perusahaan swasta yang dapat INU untuk Aptur. Dan sekarang kawasan industri juga. Ini adalah kawasan industri yang paling lengkap dan paling integrated dan paling besar di Jawa. Dan sekarang saya nanti jelaskan mengenai status KAIKA, gimana itu juga bisa bantu untuk develop JP ke depan. Tetap kita lihat growth-nya di core business AKR, di perdagangan dan distribusi. So tetap ada growth-nya di core business, tapi juga ada berapa growth area ke depan. Next slide. Kalau bicara mengenai semua bisnis-bisnis AKR, bisa lihat kita bangun infrastruktur selama 60 tahun, dalam 5 tahun terakhir sudah invest lebih dari 7 triliun, dan sekarang kita juga masuk ke bisnis-bisnis untuk retail, yang mana kalau lihat dengan partner kita ada rencana untuk buka 350 pompa bensin, dan juga mau supply BBM di semua tempat di Indonesia, including Aptur. Dalam waktu 5 tahun yang terakhir, AKR sudah bayar pajak lebih dari 18 triliun rupiah, dan juga terus kita membangun industri. So bisa lihat bisnis-bisnis AKR dengan kebutuhan Indonesia dan mana kita bisa grow bisnisnya ke depan. Next slide. Saya mau sedikit menjelaskan mengenai JP. Ini adalah satu bisnis atau mungkin strategic investment AKR yang catch attention of all retail investor dan juga dari institutional investor. Saya jelaskan mengenai sedikit belakangan mengenai proyek ini, kenapa kita masuk ke bisnis kawasan industri. Sebagai bisnis dengan pelabuhan, tadi saya bilang 15 tahun, 15 pelabuhan di Indonesia, kita kerjasama dengan Pelindo.
Pelindo 3 dengan AKR sudah lakukan bicara mengenai proyek JP dari tahun 2013, mana kita bangun bukan pelabuhan doang atau kawasan industri doang. Kita bangun satu kawasan yang sudah integrasi antara industrial estate 1.760 hektar, kawasan pelabuhan 400 hektar, dan juga residential nanti yang bangun itu adalah AKR Land, afiliasi bukan dari itu. So basically dengan proporsi ikuti 60-40, dua-dua perusahaan ini, Pelindo dan AKR bangun proyek ini yang sudah integrasi dan strategis untuk itu. Next slide. Proyek JP bisa bilang adalah kawasan industri yang sudah master planningnya sangat bagus dan kita pakai Nippon Koi dari Jepang sebagai master planner dan di segmen sistem di JP yang kita gimana mau bangun kawasan industri. Tadi Pak Arianto bilang dari 1.760 hektar kita sudah already acquire 1.300 hektar. Dan dari 1.300 hektar kita bikin berapa cluster industri. Yang industri yang kita mau bangun adalah industri yang butuh lahan yang besar, yang butuh infrastruktur atau utilitas termasuk yang pelabuhan, listrik dan semuanya dan sediakan semua. Basically kita sudah develop multi-purpose cluster 50 hektar sudah sold out. Kita sudah mulai jualan clean cluster 80 hektar. Dari situ ada banyak customer yang sudah masuk termasuk Sari Roti. Dan sekarang kita sudah deliver ke smelter cluster 100 hektar ke Freeport. Itu adalah lease agreement untuk 20 tahun yang bisa perpanjang 6 kali. Dan Freeport sudah mulai bayar lease rental $7,7 juta per tahun. Sudah bayar 2019, 20 dan mungkin sekarang kita tagih 2021. Di smelter project itu leasingnya untuk 20 tahun, bisa perpanjang sampai 60 tahun. Dan lease rental juga ada clause-clause untuk meningkatkan harganya. Dan juga kita mau develop liquid cluster, multi-purpose cluster gitu. Common idea behind all this adalah ini adalah industri, heavy industry atau medium industry. Kita mau tarik industri seperti apa namanya footwear atau tekstil yang nggak butuh banyak lahan atau nggak butuh banyak listrik airnya. Ultimate business model AKR adalah gimana bisa dapat recurring income ke depan selain dari penjualan tanah, tapi dari jual pelabuhan, dari utilitas dan semuanya. So kita sudah successfully deliver this over the last 5 years. Next slide. Dan seperti untuk utilitas sudah membangkit listrik, kita dapat izin untuk 515 megawatt listrik PLTU. Dan juga sekarang kita udah bangun 23 megawatt dan ke depan kita mau terus bangun fasilitas untuk customer kita. Kita sediakan gas, jaringan telekomunikasi, air bersih, dan pelabuhan juga kita dalam ekspansi. Kalau tol, ada koneksi tol yang dari Manier. Sekarang kita juga ada satu lagi tol yang langsung sambung ke JP yang mudah-mudahan di tahun 2021 udah jadi. Dengan ini JP udah jadi industri yang paling lengkap. Slide. Ini adalah beberapa foto mengenai ekspansi jetty yang sekarang lakukan. Ini dengan minus 14 meter dengan luasnya lebih dari 1 kilo. Bisa tendering kapal-kapal besar sampai 100.000 deadweight ton. Kalau Surabaya sekarang cuma 25 sampai 40.000. Dengan ini customer kita bisa bawa kapal yang besar yang bisa kurangin logistik cost. Next slide. Satu aspek JP yang saya mau highlight adalah dalam waktu tahun 2013 sampai 2020, AKR dengan Pelindo sudah lakukan investasi lebih dari 6 triliun. Tapi semua ini kita pakai uang sendiri, ambil pinjaman dari bank atau luar. So ini adalah kunci equity yang kita sudah masuk. Dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, kita ada rencana untuk jualan tanah sampai 1.250 hektar. Dengan rata-rata harganya 2,3-2,5 juta per square meter sekarang. Bapak Ibu bisa hitung, mungkin pendapatan dari penjualan tanah aja bisa lebih dari 20 triliun lebih. Dan next slide-nya adalah dalam waktu 3 tahun yang terakhir kita lihat penjualan lahan di JP sudah mulai meningkat. Dan tadi Pak Arianto juga udah already announce di tahun 2021 kita sudah dapat satu lagi customer 14 hektar. Ini adalah institusi yang very reputed di Indonesia yang sudah beli lahannya di JP. Ini adalah bukti kenapa banyak customer sekarang cari JP
dan gimana kita terus meningkatkan penjualan tanah. Kita ada tanah yang cukup besar dan kita ada rencana dalam waktu 8-10 tahun bisa habisin tanah ini. Dengan ini pendapatan dari penjualan tanah, leasing, itu juga kontribusi ke AKR punya profit terus naik 9%. Dan margin bisnis ini sangat bagus, 50-60% gross margin. So basically dengan investasi JP, kita lihat proportion of contribution dari JP meningkat terus. Dan ini adalah kawasan industri, sekarang ada banyak perkembangan mengenai KIK dan lain-lain. Next slide. So basically kita lihat tadi saya bilang bisnisnya JP ke depan dapat penghasilan recurring income dan juga luas sana dan juga masih besar. Semua itu yang kita lakukan di sini bisa pakai uang sendiri dan juga nggak usah butuh dana dari shareholder. Pak Haryanto sudah kasih 3 janji ke investor dan bankor, bilang 1, untuk develop JP, AKR nggak mau lakukan right issue. AKR nggak mau turunin dividennya, apapun yang kita mau bayar ke shareholder. Yang ketiga, terus meningkatkan profitabilitas AKR dan return on equity dan itu. Semua 3 janji ini kita tetap bisa commit dan kita deliver on the way. Next slide. Sekarang kita bicara mengenai KIK di Gresik. JP sudah already sudah proses aplikasi untuk dapat izin KIK dan berita gembira adalah di Februari 2021 Dewan Nasional KIK yang terdiri dari beberapa 9 menteri sudah approve JP sebagai kawasan industri yang bisa dapat layak untuk dapat status KIK dan sekarang ini tunggu di mejanya Bapak Presiden. Kita mungkin ekspektasi bulan Maret atau April udah dapat persetujuan dan PP dari Presiden Republik Indonesia yang bisa tunjukkan JP sebagai KIK untuk teknologi dan manufaktur. Dengan KIK, kita ada rencana untuk bangun banyak kluster lagi, seperti kluster untuk metal, kluster energi, kluster elektronik, kluster chemical, dan supporting industry. Itu adalah industrial segment yang banyak orang mau masuk ke Indonesia dan invest. Dengan dapat fasilitas KIK, JP bisa menjadi satu lokasi yang lengkap dan offer semua fasilitas untuk yang cari investor, termasuk fiscal incentive, pajak, imigrasi, AMDAL, atau mungkin izin-izin semua bisa keluar dari JP aja, nggak usah nunggu sampai ke pemerintah lokal atau di central. So ini semua bisa tarik banyak investor ke depan. Mudah-mudahan di bulan Maret atau April, pasti di April kita mungkin dapat tunjukkan dari Bapak Presiden sebagai KIK. Dan ini cuma di Jawa cuma ada JP adalah 1, mungkin ada 1 atau 2 lain. Tapi yang lain-lainnya itu kita bikin cluster, pasti tarik banyak investor ke JP yang kita juga punya lahan yang besar. So prospek untuk investasi dan tarik investor ke JP itu sangat bagus dan bisa meningkatkan jualan tanah untuk AKR. Next slide. Ini adalah berapa benefit. Bapak Ibu udah tahu KIK bisa jadi banyak benefit untuk investor, termasuk insentif pajak, insentif biaya cukai, untuk kemudahan untuk bisnis, termasuk yang tenaga kerja dan lain-lain. Already JP sudah dapat fasilitas klik, tapi dengan KIK kita pasti lihat bisnisnya bisa dapat lebih tarik banyak investor. Next slide. Dengan berapa inisiatif kita lakukan, tadi saya bilang kontribusi JP sekarang 9%. Perkiraan kita di tahun 2023 kalau kita bisa jual 40 hektar, 45 hektar, kontribusi JP bisa meningkat menjadi 23%. Kita yakin ini bisa jadi. Kenapa? Semua investment sudah ada, infrastruktur sudah siap, kita dapat KIK, pasti udah bisa jual lebih dari 40 hektar setiap tahun. Dengan ini aja kita udah lihat bisnis JP yang kita sudah invest 6 triliun bisa menjadi satu proyek yang kita bisa monetize ke depan. Dan perkiraan kita EPS AKR di tahun 2020 itu Rp234 per saham. Dalam waktu 5 tahun ke depan pasti itu bisa naik antara 14-16%
CAGR. So project ini semua sudah invest, kita yakin bisa tarik banyak investor. Next slide. Kalau lihat mengenai cash dan kekuatan pertumbuhan, sudah already kita jelaskan cash aktivitas operasi naik tahun 2020 menjadi 1,2 triliun dari 688 triliun periode sebelumnya. Pak Haryanto juga tadi udah bilang Board of Directors dari AKR sarankan ke RUPS untuk bagikan Rp125 per saham sebagai dividen. Rp50 interim dividend sudah bayar di tahun 2020. Kalau RUPS setuju untuk bayar Rp125 per saham, itu Rp75 adalah final dividend nanti kita bagikan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat dividend payout ratio AKR exceeding most of the other thing. Bisa lihat yang yieldnya 4%. Dan payout ratio di tahun 2019 62%. Sebagai mayoritas shareholder dan Presiden Direktur AKR, dari Pak Haryanto bilang untuk retail dan juga investor-investor, dia juga cari dividen. So basically AKR selalu maintain dividend policy dan bagikan dividen dengan cash flow yang kuat dan kita juga punya cash yang solid. Next slide. Ini adalah sedikit summary dari saya. Lingkungan bisnis AKR, strength-nya tadi saya bilang itu ada bisnisnya sekarang sudah diversifikasi ke bisnis-bisnis baru, tapi itu bisnis semua adalah terkait dengan logistik, utility, dan infrastruktur. Dan kita punya keunggulan kompetitif di setiap area yang bisnis yang kita masuk, termasuk BBM, kimia, kawasan industri, utilitas, retail, semuanya. Dan kita lihat banyak opportunity di Indonesia, dan tadi saya jelaskan, kita tetap mau contribute untuk economic growth di Indonesia, selain dari bangunan infrastruktur, bayar pajak, sebagai corporate citizen untuk CSR dan semuanya. Dan sekarang kita juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk BP, Petronas, dan banyak orang cari kita. So, pasti ada banyak growth opportunity. Pak Haryanto bilang kita tetap bisa grow di tahun 2021, and we are expecting that we can maintain EPS growth-nya di double digit. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Haryanto Adikusumo dan Pak Suresh atas presentasinya nih. Tentunya dari presentasi tadi banyak sekali insight ya mengenai performa terbaru dari perseroan yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan investor. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan investor, Pak, baik di kolom Q&A dan juga di Google Form. Jadi saya bacakan pertanyaannya, nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh manajemen tim. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama, Pak, yang paling banyak ditanyakan ya oleh rekan-rekan investor. Mungkin salah duanya ada dari Pak Daniel dan dari Pak Willy. Mengenai yang sekarang sedang sering dibicarakan nih Pak, electric vehicle. Nah, para investor pengen tahu nih Pak, kira-kira bagaimana AKR nih dalam menghadapi ini nih Pak, di mana adanya rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun electric vehicle. Mungkin ada antisipasinya begitu Pak, atau rencananya bagaimana tentang hal ini Pak? Silakan Pak. Suresh, silakan. Ya, oke. Ya, tadi saya bilang AKR sekarang sudah mulai kerjasama dengan BP atau British Petroleum ya. Sebagai perusahaan one of the leading petroleum company, energy company in the world, BP juga sekarang sudah invest di teknologi untuk baterai. Dan sebagai perusahaan dia sudah operate berapa charging station dan fasilitas untuk isi electric vehicle di Inggris, Eropa, dan juga sekarang dengar di China juga. Satu aspek yang kebutuhan untuk electric charging adalah untuk charge mobil dalam waktu 40 menit, kita harus menyediakan fasilitas 150 kW. Itu sangat butuh untuk charging semua vehicle ini. Dan BP sebagai partner AKR sudah punya BP Charge Master yang sudah successfully launch di beberapa negara, dan kita juga sudah bicara dengan BP, dan dia juga sangat antusias untuk masuk ke Indonesia di electric vehicle charging area. Juga adalah satu aspek yang kita lihat di electric vehicle charging adalah gimana bisa swap baterai.
mungkin mobil datang ke SPBU atau mungkin electric charging point, langsung tukarin baterai ya dengan baterai baru langsung pergi. Itu juga adalah satu teknologi dan sekarang kita udah bicara. Sekarang BP bilang itu adalah advanced mobility solution. So basically kita siap. Kalau jumlah kendaraan di Indonesia untuk electric vehicle tambah terus, dan juga seperti pemerintah sekarang mau bikin berapa industri untuk baterai dan electric vehicle, kita siap dengan partner kita. Dan semua pompa bensin yang kita bangun, kita lihat ada gerai untuk kopi, minuman, dan makanan, itu juga bisa mendapat business income. Waktu customer kita charging, ya dia beli. Dan ini adalah business model yang kita lakukan dengan BP, dan siap dengan partner yang kuat dan juga fasilitas lengkap yang kita punya, pasti kita bisa participate di electric vehicle charging ke depan. Mungkin saya tambahkan bahwa kenapa harus ke pompa bensin, karena rumah itu hanya listrik kita 20 kW. Karena kalau 150 kW itu akan mudah konslet dan resiko orang kesetrum. Itu sebabnya untuk mempercepat daya charging harus ke pompa bensin. Hanya pompa bensin dirubah dari BBM menjadi electric charger. Itu sebabnya BP tetap yakin dan tetap mau ekspansi jaringan pompa bensin di Indonesia. Karena potensial maupun market untuk electric vehicle masih memerlukan pompa bensin. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto dan Pak Suresh. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ada yang menanyakan, adakah rencana AKR Pak untuk bekerja sama dengan mitra Gojek misalnya atau Grab atau setara dengan itu Pak, dengan memberi promosi bahan bakar, mungkin dengan konsep membership dan layanan bengkel gitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, betul. Ini adalah satu aspek yang untuk bikin customer loyalty program itu sangat bagus, dan juga kita sudah mulai dengan Grab ya. Dan sekarang kita juga kerjasama dengan Alfamart, ada berapa promotion yang kita lakukan untuk berapa beli sekian dapat 1 liter free, atau mau beli BBM dapat kopi atau diskon di kopi. So bisa ada beberapa loyalty program yang kita sudah already mulai, dan mudah-mudahan dengan jumlah pompa bensin terus meningkat. Sekarang kita ada 16, tapi tahun ini kita rencana untuk bangun 30 sampai 35 tambah lagi. So ada dengan 50 pompa bensin sebelum akhir tahun ini. Kita juga bikin brand awareness dan loyalty program yang bisa menarik banyak investor. Kita juga ada rencana selain dengan seperti perusahaan e-commerce, juga nanti mau B2B, yang mana fleet management dengan taksi atau mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain. Kita juga mau kerjasama untuk bangun bisnis retail di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Suresh. Kemudian ini pertanyaan yang banyak juga Pak ditanyakan oleh rekan-rekan investor. Jadi apakah AKR ini bagaimana nih Pak untuk kontribusi terhadap lingkungan sendiri? Apa saja yang telah dilakukan oleh PT AKR Pak? Mungkin kita juga mengerti sekarang orang ini pada melihat environment ini penting ya. Tapi AKR sudah melihat ESG itu sejak tahun 2013, di mana nomor 1 laporan annual report kita selalu mengemukakan corporate governance maupun tanggung jawab sosial kita. Yang kedua, waktu kita membangun JP, kita sudah mendesain JP ini zero runoff of water. Jadi tidak ada air yang dibuang ke laut. Jadi semua air hujan di kawasan kami tampung, kami taruh di embung atau di water reservoir untuk kita reproses kembali dan dijual sebagai fresh water kepada tenant-tenant di dalam kawasan. Termasuk juga semua wastewater kita tampung, kita refine lagi, dan kita suplaikan kembali kepada tenant-tenant kami. Nah, sekarang kami ini sedang menfinalize, insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita akan tanda tangan dengan perusahaan untuk menginstall rooftop solar panel. Karena seperti diketahui JP memiliki izin IUPTL 515 MW, sehingga saat ini pembangkit kami memakai gas.
yang sudah lebih ramah lingkungan. Dan kedua, kita akan juga menambahkan solar panel untuk generate electricity baik rooftop maupun floating, di mana water reservoir kita akan seluas 42 hektar. Ini paling tidak minimal bisa mengenerate sekitar 30 megawatt. Nah, dengan kombinasi zero water runoff dan di kemudian hari kerjasama dengan tenant-tenant untuk meningkatkan rooftop panel, ini akan mengimbangi karbon daripada bisnis BBM kami. Jadi ke depan AKR sudah menyiapkan diri untuk menambah jumlah renewable energy yang akan dihasilkan di JIPE. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad Sadewa. Jadi, Pak, bagaimana target penjualan BBM tahun ini, Pak? Dan berapa realisasi volume penjualan BBM tahun lalu juga? Mungkin beliau pengen tahu, Pak. Boleh di-share, Pak? Silakan, Pak. Ya. Tadi saya mungkin datanya. Ya, tadi saya jelaskan di presentasi tahun 2020 penjualan BBM AKR ya tahun buku 2020 meningkat 11%. Banding dengan tahun 2020 kita jual 2.320.000 kiloliter, naik 11% banding dengan tahun sebelumnya. Kalau bisnis ini tahun ini juga kita lihat prospeknya masih bagus dengan harga batu bara, komoditas sudah mulai naik. Mudah-mudahan dengan pandemi bisa kontrol dan juga ekonomi bisa tumbuh, kita yakin bisa grow. Di tahun 2020 bisnis AKR BBM grow. Though overall market kontraksi tahun lalu kalau kita lihat itu 4%. Banding dengan tahun 2019, tapi AKR tetap bisa grow bisnis selain di bisnisnya mining, juga di power sector, general market dan juga retail. Dan itu kontribusi ke volume growth-nya 11%. Tapi tadi saya bilang satu volume, yang kedua adalah margin. Margin tetap stabil dan kita tetap bisa pass through semua pergerakan harga ke customer. Oke, terima kasih Pak Syures. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada dari Pak Muhammad Farhan. Pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana strategi AKR agar kawasan industri yang dibangun bisa bersaing dengan kawasan industri lainnya, Pak? Karena saat ini rasanya banyak juga dibangun kawasan industri serupa, begitu, Pak. Ya, jadi kawasan JIPE ini adalah kawasan yang terintegrasi. Jadi kita ada pelabuhan laut dalam, ada jalan tol, dan insya Allah di kemudian hari juga akan ada rel kereta api. Sehingga untuk distribusi baik antar pulau maupun di Pulau Jawa, itu biaya logistiknya bisa kompetitif. Yang kedua, JIPE juga menyediakan suplai untuk listrik, air, managing wastewater, logistik center, gas, maupun data, karena JIPE sudah invest di fiber optik ya, jaringan fiber optik. Kita juga sudah mendapatkan izin Jatar Lock dan kita bekerja sama dengan Telkomsel untuk menjual data di dalam komplek, sehingga istilahnya nanti dengan adanya KEK dan juga fasilitas lainnya, company itu kalau mau membangun pabrik di JIPE, mereka hanya datang, bisa mendapatkan izin dari BKPM, mereka bisa langsung membangun. Dan semua fasilitas dan kebutuhan energi maupun utilitas maupun logistik sudah tersedia. Nah, kenapa ini penting? Karena saya belajar, kenapa China bisa begitu hebat menjadi manufacturer for the world? Karena di China itu semua kawasan industri itu terintegrasi. Ada pelabuhan, ada jalan tol, ada kereta api, tersedia listrik, telepon, jaringan fiber optik, semuanya sudah tersedia. Sehingga dan
lahannya luas, sehingga pabrik itu bisa datang membawa semua supply chain-nya di satu lokasi. Nah, itulah sebabnya China bisa kompetitif. Nah, sebenarnya JP ini kita mengambil bisnis model yang sudah proven di China, yaitu kita menyediakan lahan yang cukup luas untuk kawasan industri ini supaya mereka bisa masuk bersama dengan supply chain-nya dan didukung oleh infrastruktur logistik maupun utilities yang membuat mereka kompetitif. Jadi misalnya harga listrik kita di JP saat ini kompetitif dengan harga listrik dari PLN. Kualitas daripada listrik kita juga lebih baik karena kita menjamin tidak ada blackout. Jadi semua ini membuat industri itu bisa beroperasi dengan efisien. Nah, disinilah kita ingin berkompet dan kita bukan berkompet dengan kawasan industri dalam negeri. Kita ingin compete dengan kawasan industri di Thailand, di Vietnam, di Filipina, di Malaysia. Supaya apa? Supaya kita bisa berkontribusi kepada pemerintah untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Dan kita juga ingin mengambil investor masuk ke JP. Memang investor yang membutuhkan pelabuhan, yang membutuhkan energi, membutuhkan air, dan sebagainya. Karena bisnis model kita bukan menjual tanah, tetapi mengharapkan recurring income dari industri-industri yang ada di kawasan kami. Oke, terima kasih Pak Sebabnya Haryanto. juga kayak tadi saya bilang, kita mau membuat renewable energy. Kenapa? Karena ada tenant-tenant yang membutuhkan renewable energy sekarang. Karena mereka mempunyai target net zero ya. Sehingga mereka akan masuk ke kawasan industri yang memiliki renewable energy. Ini sebabnya kita juga mau masuk ke solar panel karena untuk menarik investor ke Indonesia. Oke, baik Pak Haryanto. Penjelasannya sangat jelas sekali, Pak. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Willy Yoman. Pak, apakah PT Freeport membeli atau menyewa lahan di JP, Pak? Jika menyewa, kapan berakhir kontrak sewa dari PT Freeport ini? Terima kasih, Pak. Jadi Freeport menyewa lahan di JP. Jadi sewa lahannya itu 20 tahun plus 10 plus 10. Ya. Dan mempunyai opsi plus 10 lagi, plus 10 lagi sampai 80 tahun. Nah, kedua, saat ini kita sudah more or less finalize untuk head of agreement in the utilities. Hari ini tim JP dipimpin oleh Pelindo 3 negosiasi dengan Freeport untuk menfinalize dermaga karena Freeport akan minta dermaga eksklusif sepanjang 320 meter untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan ini yang sedang dinegosiasikan hari ini dan besok. Dan tim JP dipimpin oleh Pelindo 3, partner kami, dan juga mayoritas shareholder di Pelabuhan JP. Terima kasih Pak Haryanto atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Pak Ket. Pertanyaannya begini Pak, seberapa besar pengaruh tren suku bunga rendah saat ini pada laba bersih perusahaan Pak? Dan bagaimana perusahaan menyikapi jika di masa yang akan datang suku bunganya normal atau bahkan lebih tinggi? Ya. Suresh, silakan. Ya. Kalau kita lihat tadi net gearing AKR ya cuma 0,22 kali. So banyak yang kita operation untuk working capital, untuk bisnisnya, banyaknya fundingnya dari internal cash ya. So kita nggak ada banyak pinjaman dari bank. Itu juga kalaupun udah pinjaman, itu semua untuk working capital. Dan kita dapat semua fasilitas dari bank seperti Bank BCA, Bank Mandiri, dari beberapa bank luar negeri yang dapat fasilitas dengan suku bunga yang kompetitif untuk company dengan solid income base dan stability seperti AKR. Kalau bond yang kita issue di AKR dapat ratingnya dari Pevindo terus AA- dengan outlook stable. Dan itu kita juga even when many company were getting interest coupon di double digit, AKR kuponnya bisa antara 8,4% sampai 9%.
So kalau lihat balance sheet AKR dengan cash flow dan yang business model yang kuat, semua bank percaya AKR sebagai very high quality investor dan apapun adalah working capital limit dan fasilitas, kita dapat yang rate yang kompetitif internationally, bukan national ya. Kita nggak bayar sesuai dengan national company, but talking about international rate di Singapura yang kita dapat. So basically, we are very, solid as far as our credibility is concerned and rating is concerned. So we get very good terms and conditions from the bank untuk buka LC atau untuk working capital loan. Dan banyak bisnis sekarang kita udah lihat ya, JP juga banyak yang proyek kita financing pakai internal cash, tidak ada beban bunga. Banyak perusahaan-perusahaan real estate sekarang kena, masalahnya dia punya hutang yang besar, nggak bisa mampu untuk bayar bunga, dan bunganya juga double digit ya. Kalau di JP juga kita pakai internal cash atau equity, tidak ada banyak beban bunga di atas AKR punya bisnis. Kalau bisnis-bisnis seperti BP dan semua ada kontribusi juga dari partner kita. Kita miliki 50,1%, partner kita juga contribute untuk investasi di semua retail. Dan ke depan kita juga mau pakai sistemnya dealer, tak butuh banyak pinjaman. Oke, terima kasih Pak Suresh atas penjelasannya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya Pak, dari Pak Daniel Hadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana AKR menyikapi bisnis model yang sudah dijalankan lebih dulu oleh kompetitor, yaitu misal Pertamina gitu Pak, dengan menyediakan stand-stand coffee shop di beberapa titik Pertamina, dan itu menjadi sebuah income tambahan gitu. Nah, apa kira-kira strategi AKR dalam melakukan dalam berkompetisi ini nih dengan Pertamina yang jaringannya lebih besar di Indonesia. Kira-kira bagaimana Pak? Silakan Pak. Yeah. I don't want to sound too egoistic atau besar ya, tapi saya bilang kalau bisnisnya non-fuel income, pioneer adalah AKR BP. Dulu juga kompetitor kita Pertamina, Shell, semua dia juga coba buka gerai seperti kopi atau mungkin makanan atau apa, seperti Pertamina ada Bright Store, BP juga ada Select Store dan semua. Tapi dulu dia gak fokus di area itu. Kalau BP AKR, waktu kita bikin pompa bensin seperti di BST atau Tangerang, Cikarang, Kerawang atau di mana-mana pun, kita bikin semuanya lengkap. Kenapa? BP sebagai retail sudah ada pengalaman atau experience di negara-negara seperti di Eropa, di Amerika, dimanapun. Mana adalah kontribusi dari non-fuel itu bisa hampir 30-40%. Untuk ininya mulai dari tahun 2019 kita kerjasama dengan Alfamart. Semua pompa bensin BP AKR ada Alfamart yang untuk shopping. Kita kerjasama dengan Kopi Tuku, Kopi Kenangan, dan juga dengan makanan martabak, chicken dan semuanya. Saya bilang AKR BP adalah pioneer. Sekarang banyak kompetitor kita juga udah mulai lihat, oh bisnis model ini udah sangat bagus. Dia juga udah mulai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait itu. So basically, this is how the business is going to grow. I'm not saying this is something new untuk itu, tapi untuk Indonesia, BP AKR yang introduce konsep ini. Sekarang kompetitor kita juga udah mulai tarik untuk bisnis itu dan juga mau jualan produk selain fuel, non-fuel juga. Tadi saya jelaskan mengenai EV. Waktu orang mau nunggu untuk isi baterai ya makan dulu atau beli dulu barang-barang, dan ke depan itu juga bisa menjadi satu tempat untuk last mile delivery. Ada banyak prospek untuk SPBU di Indonesia dan juga kita udah lihat di dunia. Ini adalah proven model. Terima kasih. Terima kasih Pak Suresh atas jawabannya. Mungkin ini jadi satu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita mengakhiri acara. Ini pertanyaannya dari Pak Willy lagi. Bagaimana prospek di industri kimia nih Pak yang merupakan pionir bisnis dari Akra? Mungkin boleh di-share Pak. Ya, bisnis kimia di tahun 2020 ada pengaruh dari COVID ya. Kita tahu banyak pabrik-pabrik di Jawa tahun 2020 produksinya turun drastis dari impactnya dari COVID, banyak yang harus PSBB dan semuanya. Tapi dari kuartal 4 kita sudah lihat ada revival di produksi di semua perusahaan. Maksudnya ini bahan kimia yang kita supply adalah basic chemical yang menjadi raw material untuk consumer goods, untuk kaca, untuk plantation dan semuanya. So
So basically tahun lalu ada volume penjualan basic chemical turun 8%, tapi impactnya besar lagi adalah dari harga. Harga turun sekitar 19%. Untuk ini pendapatan untuk kimia turun tahun lalu, tapi dari kuartal 4 kita lihat volumenya sudah mulai stabilize dan juga harga-harga kimia sekarang sudah mulai terbaik. So basically we are rebounding back in the chemical business. Perkiraan kita di tahun 2021, the volume of chemical will grow in double digit banding dengan 2020. Mudah-mudahan itu bisa capai volume level tahun 2019. Tapi tadi seperti saya tadi jelaskan di slide sebelumnya, bisnis kimia juga adalah commission based. Apapun terjadi harga turun naik, kita gak pengaruh banyak, itu adalah komisi yang dapat, kita gak ambil posisi di harga-harga itu, tapi pasti tahun 2021 volumenya meningkat. Oke, terima Mungkin kasih ke banyak depan, Pak. Saya Silakan, bisa Pak. tambahkan potensial daripada joint venture AKR dengan Petronas, kita akan mulai bisnisnya di bulan April, bulan depan. Sehingga kami percaya ke depan joint venture ini juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan chemicals bisnisnya AKR. Baik, terima kasih Pak Haryanto atas tambahannya. Oke, sekian acara earnings call kita hari ini bersama PT AKR Korporindo Tbk. Saya yakin nih rekan-rekan investor banyak mendapat gambaran yang detail sekali ya mengenai laporan keuangan dari perseroan, kemudian informasi-informasi dan juga insight-insight tentang perseroan sendiri dari acara hari ini. Terima kasih juga kepada manajemen tim atas waktunya sore hari ini. Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Terima kasih. Kemudian dengan Bapak Suresh Vembu selaku Direktur. Terima kasih Pak Suresh. Masih, Pak. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan investor nih yang sudah mengikuti acara earnings call kita di sore hari ini. Semoga next time-nya bisa berpartisipasi lagi ya Pak ya di acara Mirae Asset berikutnya. Siap. Yeah. We thank you, Mirae, untuk invite us on the analyst semua on the day of our result release ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat sore semua. Sukses. Selamat sore. Sampai jumpa di acara earnings call berikutnya. Stay safe everyone. Bye. Thank you. Sampai jumpa.